kepada seluruh masyarakat agar kemudian bagaimana langsung disiram gitu ya. Yang makan itu anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui. Mereka bukan objek penghinaan, apalagi dikatain ternak. Saya terus terang muak dengan kebiasaan sebagian orang yang selalu mengatasnamakan rakyat miskin. Setiap marah atas nama rakyat, setiap ribut atas nama rakyat, setiap membuat kericuhan, mereka teriak atas nama rakyat. Halo lagi. Kembali lagi bersama gua Adi Cipta dan Gokil Rafli. seperti biasa kita bakal melihat berita yang sedang viral apa saja yang ada di media sosial. Tapi sebelum itu, kalian jangan lupa untuk subscribe, like juga video ini dan video lainnya. Tanpa lama-lama, ada berita apa sih Bang Adi? Jadi beberapa hari ini kan ramai sekali demo berada di mana-mana ya di daerah mana itu demo. Tiap daerah ada. Betul, tapi kita bakal lihat ada beberapa dari konten kreator dan juga netizen yang ngebahas tentang demo kemarin. Oke. Kita lihat saja sama-sama ya. Let's play. Coba lihat nih video ini, perhatiin. Nah, teman-teman, sekarang aku mau tanya nih, ini bela rakyat apa gangguin rakyat? Coba jawab. Hei anak muda, coba nih dengkulnya dipakai ya. Kalau memang rakyat Dengkul, merasa ya. terwakili dengan pergerakan kalian yang dari kemarin-kemarin itu, Ya karena nutup tanpa jalan harus banget kan. kalian blokir Iya. jalan seperti ini, kalau memang rakyat merasa terwakili, hati mereka akan tergugah, Nah. akan ikut kalian demo, Betul. akan meramaikan. Nyatanya apa? Sepi kan nih, cuman seupil. Dari kemarin demo cuman seupil. Artinya apa? Rakyat merasa tidak terwakili. Apalagi kalian jual-jual reformasi jilid 2 lah. Jauh. Rakyat udah pinter, bos. Jauh dong. Gak bisa dihasut lagi. Kalian, kalau gara-gara minyak ini bikin kalian marah, demonya jangan ke Prabowo. Salah alamat. Kalian harusnya demonya tuh di Selat Hormuz tuh. Di sono biang penyakitnya, Selat Pak Arban di sono. Hormuz. Bukan malah bikin ricuh di Indonesia. Bonga. Nih, Bakar tanpa ban di harus sana kalian adanya. bikin onar, presiden kita udah kerja. Tapi kan kemarin kalian malah nyinyir. Presiden jalan-jalan terus. Ingat kan berita Iya, ini? malah Nih, nyinyir lihat doang. April. Hasilnya apa? Nah, deal kan akhirnya sekarang tuh. Wah. Mudah-mudahan kita bakal lancar. Banyak. Mudah-mudahan harga pertama, harga BBM lainnya bisa turun juga, oke? Nah, jadi gitu ya adik-adik ya. Mending kalian belajar yang bener, bikin riset, bikin penelitian bermanfaat, banggain mama bapak lu daripada di jalan koar-koar. Dengan kalian demo seperti ini, anarkis segala macem, nggak akan tuh bikin Pertamax jadi turun, nggak akan tuh dengan demo kalian Selat Hormuz jadi damai, nggak akan. Pak Prabowo udah kerja, kita percayakan kepada pemerintah, oke? Ya itulah, karena anarkis. Nah, itu betul banget. Karena anarkis, akhirnya ya jelas ini tuh mewakili siapa? Malah ini meresahkan. Ya. Banyak yang bilang kan katanya mereka tuh masih terbayang-bayang oleh romantisme 98 katanya gitu. Tapi jauh bro, jauh Zaman dulu dengan sekarang banget. beda. Beda. Zamannya, masyarakatnya beda, teknologinya beda, betul. media komunikasi juga sekarang udah beda. Jadi Nah. kayak kurang cocok juga sih kalau zaman sekarang kayak gini ya. Kita lanjutin lagi mau Ki? Let's play. Nah, yang ini ada di Parepare. Nah, waktu itu kemarin ini nih ada yang pembakaran ban ya dan ternyata warganya terasa terganggu gitu. Oh. Nah, makanya ini yang dipertanyakan oleh masyarakat itu ini sebenarnya demi rakyat atau bukan sih gitu. Karena ternyata banyak banget yang merugikan masyarakatnya. kepada seluruh masyarakat agar kemudian bagaimana Langsung disiram gitu ya. Kelihatan kesel loh Ini semua tuh siapa? Kita Warga. Satu minggu. kita yang menderita Apa satu minggu? di situ satu minggu kapan Ini dia ngeliatin rumahnya sebelah mana. Oh. Ngerasa terganggu dengan pembakaran ban itu kan. Iya kan asapnya itu ya kemana-mana. Tuh dia punya usaha di sini, Oh. jalannya tertutup kan. Iya. Dia bilang ya 1 minggu menderita gitu ya. Berarti kan ada beberapa hari yang demo itu kan. Betul. Nah, itu lihat debu-debu juga kayaknya makanya ditutup kan. Debu juga ke sini. Ya ini mah mahasiswa yang katanya membela rakyat. Nah itu. Cuma ketawa-ketawa senyum-senyum aja kan. Bukannya sama Usahanya lu. Iya. Si bapak ini punya anak istri yang harus dinafkahin cuy. Nah itu. Pola pikirnya aneh banget sih. Dibilang ternak dan penjajahan perut. Binatang
Kacau. Mereka melakukan penjajahan perut. Teman-teman, saya baru lihat satu orasi yang sangat viral. Kelihatannya garang, kelihatannya pro rakyat, teriaknya lantang. Tapi setelah saya dengar baik-baik, isinya campur aduk, penuh framing dan banyak yang gak nyambung dengan fakta. Pertanyaannya, kalau memang peduli rakyat, kenapa sih harus bohongin rakyat dengan narasi hiperbola? Mari kita bahas. Pertama, dia bilang program makan ini seperti penjajahan perut, penerima bantuan dianggap seperti ternak. Nah, ini bukan analisis, ini gaya bahasa untuk memancing emosi. Karena faktanya begini, yang makan itu anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui. Mereka bukan objek penghinaan, apalagi dikatain ternak. Mereka ini penerima program negara. Kalau dia punya masalah, harusnya kritiknya begini, standar gizinya bagaimana, distribusinya bagaimana, pengawasannya bagaimana. Bukan malah bilang penerimanya kayak ternak. Itu bukan membela rakyat, itu justru merendahkan harkat dan martabat rakyat sambil pura-pura membela. Kedua, dia bilang roti apek beracun, program makan berbuah keracunan. Oke, saya setuju satu hal, bahwa keracunan itu adalah hal serius. Itu musibah yang harus ditangani. Tapi pertanyaannya, kalau ada keracunan, itu bukti programnya penjajahan atau bukti pengawasannya harus diperbaiki. Logikanya sederhana nih, kalau ada kecelakaan pesawat, apakah artinya penerbangan itu penjajahan langit? Oke, dan pengawasannya harus diperketat. Jadi kalau ada kasus keracunan, yang harus diusut itu adalah dapurnya siapa, vendornya siapa, SOP penyimpanannya bagaimana, ada audit atau enggak. Bukan dijadikan drama politik, beracun, penjajahan ternak. Aduh, ini beda antara kritik kebijakan dengan propaganda. Terus ketiga, dia juga bilang nih, roti dari gandum gak tumbuh di Indonesia. Berarti ini salah. Gini loh, ini agak lucu ya. Indonesia juga nggak produksi apel sebanyak itu. Susu juga impor, obat-obatan juga impor bahan bakunya. Makanya presiden kita selalu bilang kita berusaha untuk swasembada pangan. Pertanyaannya justru bukan impor atau lokal. Pertanyaannya harusnya gizinya bener nggak, aman nggak, sesuai dengan visi misi untuk pendidikan nggak, pengadaannya transparan nggak, melibatkan petani lokal atau enggak. Kalau mau kritik serius, kritik kenapa nggak lebih banyak pakai pangan lokal seperti telur, ikan, tempe, sagu atau yang lainnya yang sesuai daerah. Itu baru benar, itu baru cerdas. Toh juga dari sekian ribu SPPG semuanya ngasih roti. Enggak juga kan, tapi malah bilang gandum gak tumbuh di Indonesia. Lalu kesimpulannya programnya jahat. Ini tuh bukan kritik, ini tuh cara berpikir yang sangat dangkal. Malu. Jadi teman-teman, poin yang dia sampaikan itu sebenarnya bukan membongkar kebijakan, tapi membakar emosi. Dan yang bahaya ketika emosi dijual, yang kalah itu logika publik. Jadinya orang itu terframing pada hal-hal negatif tanpa berusaha untuk mencari data dan fakta yang benar. Gitulah kira-kira. Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Wow, ini keterlaluan sih, sampai menyebut para penerima itu ternak. Nah, itu kita lihat di sini ada komenan-komenannya nih di video ini kan, sakit hati gua sama anak gua dikatain ternak katanya. Iya, secara tidak langsung begitu dong. Ternyata kita cuma dianggap ternak oleh mereka yang berkecukupan. Tuh kan. Ini banyak sekali komentar-komentar yang akhirnya merasa terhinakan, sakit hati. Ucapannya yang katanya membela rakyat, tapi kok malah menyakiti hati rakyat. Dia juga ada tuh yang jujur bang, sebagai seorang ibu aku sakit hati mendengar kata-katanya karena anakku menerima MBG di sekolah. Wow. Kita lanjutkan Pak Oki. Let's play. Sebentar, saya mau tanya, ini serius bendera yang dibawa oleh sekelompok mahasiswa yang membubarkan diskusi di UGM itu? Coba kita perhatikan tulisan di benderanya. Kematian bagi siapapun yang menghalangi... Wait. Kematian bagi siapapun yang menghalangi pemberontakan kaum miskin dan tertindas. Tiba-tiba ada kaum miskin dan begini tertindas. Kematian, kenapa harus menggunakan kata kematian sih? Itu bukannya di kampus ya, di UGM. Kok simbol perjuangannya kayak di medan perang? Mengkritik pemerintah sih sah saja ya. Tapi saya terus terang muak dengan kebiasaan sebagian orang yang selalu mengatasnamakan rakyat miskin. Setiap marah atas nama rakyat, setiap ribut atas nama rakyat, setiap membuat kericuhan, mereka teriak atas nama rakyat. Padahal kalau kita mau jujur, rakyat miskin yang sebenarnya sedang sibuk bekerja. Mereka sibuk memikirkan biaya sekolah anaknya. Mereka sedang memikirkan bagaimana dapur tetap mengepul. Sedang memikirkan cicilan hidup. Dan masalahnya, tidak semua yang mengatasnamakan rakyat benar-benar mewakili rakyat di luar sana. Karena jujur saja, ketika bendera sebuah gerakan lebih memilih mengangkat atau memperbesar kata kematian daripada diskusi, publik berhak curiga bahwa yang sedang diperjuangkan itu rakyat atau sekedar kebencian yang diberi nama perjuangan. Ini pendapat saya, jangan lupa follow, silahkan diskusi di kolom komentar. Jadinya publik tuh bertanya-tanya kan. Ya pasti dong. Ini sebenarnya arah tujuannya kemana gitu. Kalau memang banyak tuntutannya tentang sistem, tapi ternyata yang terjadi di lapangan kan malah banyak merugikan rakyat. Dan dari kejadian itu banyak juga ya netizen yang berpikiran bahwa ini tuh demo yang memang benar-benar ditunggangi. Akhirnya begitu.
Karena ya tindakan mereka juga begini kan. Kita lanjutkan lagi. Let's play. Di era Pasir KDM Koja ya. mah bangunan-bangunan Langsung aja liar bongkar ya. dibabat mengerikan tuh. Wah, Ya, ini di daerah lebih enak Pasir lagi nih Koja. Bandung nih. Pintu keluar tol Pasir Koja sampai stopan terusan Pasir Koja tuh mengerikannya. Dirapiin. Iya, dirapiin. Ini tukang kayu itu Tukang kan. kayu. Dibabat Jualan kusen sadayana. kayak gitu. Iya, palet kan. Dirapikan. Ada yang setuju, ada yang tidak tenanaon. Pasti. Demokrasi ya, Bang. Pasti. Oh. Ada Bapak Satpol, Pak Dishub, ya ada Beko, ya. Oh, nama yang penting kondusif lah. Nah, itu. Tapi memang kelihatannya sih kondusif ya di sini ya. Ya kelihatannya di sini kondisi nggak terlalu banyak kericuhan lah gitu. Iya. Karena memang sekitar 300 lebih personil juga diturunkan dari berbagai instansi itu. Betul. Ada Satpol PP, polisian, terus dari TNI dan juga kedinasan yang lainnya juga. Ya pasti ada pro dan kontranya sudah pasti. Tapi bagi kami sebagai orang Bandung melewat jalan Pasir Koja itu jadi nyaman. Kita lanjutkan lagi. Let's play. Nah, ini nih, sempat terjadi kebakaran di area kemarin yang di Pasir Koja ini karena memang di situ kan banyaknya bahan-bahan kayu semua. Iya. Ya, karena memang mereka jualannya kayak kusen, Iya betul. palet gitu kayak gitu-gitulah. Nggak tahu nih apakah ini ada oknum atau enggak. Untungnya ini langsung berhasil dipadamkan sih. Ini langsung berhasil dipadamkan berarti. Tapi kalau gua pikir kayaknya ini ada oknum deh. Kayaknya. Wow, tiba-tiba banget soalnya itu. Kita lanjutkan lagi. Let's play. Bandung terus bertumbuh, tapi pernah nggak kepikiran uang kotanya bertambah atau justru berkurang? Kemarin puluhan bangunan di sepanjang Jalan Pasir Koja ditertibkan oleh gabungan dari Satpol PP Kota Bandung dan Satpol PP Pemprov Jabar karena berdiri di Ya. atas ruang milik jalan atau rumija. Area yang Betul, seharusnya betul banget. menjadi bagian dari kepentingan publik itu seiring waktu berubah menjadi bangunan dan tempat aktivitas masyarakat. Peristiwa ini bukan cuma soal Gara-gara pembongkaran didimin. bangunan, Iya. tapi juga tentang bagaimana sebuah kota terus mencari keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan ruang yang harus tetap menjadi milik bersama. Kalau menurut wargi Nah. Bandung, bagaimana pendapatnya? Pendapat gue setuju banget dengan ada tata kelola seperti ini. Karena ya Bandung tuh udah semrawut ya, yang gue rasa gitu. Kalau gak dari sekarang ditata, mau kapan lagi ditatanya gitu kan. Harus sesuai dengan yang diomongkan oleh Bapak Aing ya. Betul. Lembur diurus, kota ditata. Nah, inilah salah satu contohnya. Itu. Kota Bandung kan ditata, tapi nggak cuma kota Bandung kan. Kemarin-kemarin ada yang di Cianjur, ada yang di Puncak, Ada yang Depok. Depok, Iya. juga Bekasi kan, Mm-mm. Karawang dan lain-lain. Ya, Jawa Barat semua sedikit-sedikit mulai dibenahi. Betul. Kali ini kita bakal bacain komen yang ada di video sebelumnya. Komen ini dari Mas Narotama. Film dipakai bukti. Mahasiswa cap opo iki. Koplak katanya ya. Karena ya namanya film itu kan udah pasti ada proses editing. Iya. Ada sutradara yang tahu arah film ini mau dikemanain. Betul. Dan ini ada komenan selanjutnya dari Leni April. Aduh, mahasiswa ngomongnya belepotan, bikin pusing dengerinnya. Ya emang pusing. Gelagapan kayak gitu, ngangong-ngangong gitu kan. Kayak kena gendam gitu sebenarnya. Kayak kena gendam banget ya. Terima kasih banyak semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.